menjadikan Al-Quran sumber dari tazkiyatun nufus. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Rasul dan kepada umat Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang khusus dari kalangan manusia yang ada di bumi, dan mereka adalah ahlul Quran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu memiliki orang-orang khusus dari kalangan manusia. Kemudian Rasul ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa orang-orang khusus yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatuhu." Mereka adalah ahlul Quran, dan ahlul Quran adalah ahlullah, orang-orang khusus Allah, dan mereka masuk pada keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak heran kalau orang yang suka membaca Al-Quran, apalagi gemar membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafalkan Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang mencintai Al-Quran itu senantiasa diutamakan Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Apabila mereka berada di majelis-majelis, maka ahlul Quran akan menjadikan Quran di hati-hati mereka. Apabila mereka berada di masjid-masjid, maka ahlul Quran akan didahulukan di mihrab-mihrab. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah." Yang berhak menjadi imam adalah orang yang pakar dengan Quran. Dan apabila dia di kuburan dan sudah meninggal dunia, maka mereka didahulukan, dimasukkan ke liang lahat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ayyuhum akhdan bil Quran." Lihat siapa yang banyak hafalannya dalam Quran, yang banyak mengamalkan Al-Quran, yang banyak membaca Al-Quran, lebih dahulukan masuk, kata Rasul, dibandingkan yang lainnya. Ini di dunia. Bagaimana pula di akhirat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha." Akan dikatakan kepada para pakar-pakar Quran, kepada orang yang senang membaca Quran, baca, tartilkan bacaan, naiklah, dan engkau akan mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di sorga sesuai dengan ayat yang akhir yang kau baca di dunia. Jadi di dunia diangkat derajatnya, dan di sorga juga diangkat derajatnya. Makanya Umar radhiyallahu an pernah memuji Abdurrahman ibn Abza dan mengatakan, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengangkat segalanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran lewat Jibril, maka tidak sembarang malaikat yang diutus untuk menyampaikan Al-Quran, tapi malaikat yang merupakan pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihi salam. Ketika Al-Quran diturunkan kepada manusia, tidak sembarang diturunkan kepada manusia, tapi diturunkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarang bulan diturunkan Quran, tapi di bulan yang sangat-sangat berkah, Ramadan.
dan tidak sembarang malam, tapi diturunkan di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Lihat ketinggian dan keutamaan Al-Quran. Kalau saja kemudian Al-Quran menjadikan Jibril pemimpin para malaikat, menjadikan Nabi SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadikan Ramadan merupakan bulan yang paling utama dari 12 bulan, menjadikan malam Lailatul Qadar pemimpin malam-malam dalam setahun, bahkan turun di kota Mekah, dan Mekah menjadi tempat yang paling suci karena disitulah turunnya Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran itu, Bu, masuk di dada-dada ibu? Bagaimana kalau Al-Quran itu masuk ke dada-dada kita, masuk ke hati sanubari kita, masuk ke kolbu kita? Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi, Bu, saya berani bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Al-Quran itu dijadikan pegangan dalam hidup ibu dan keluarga ibu, maka akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Dan ini mujarrab, artinya sesuatu yang sudah dipraktekkan, sesuatu yang sudah dibuktikan oleh para ulama. Bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dia bisa mempengaruhi pasangan kita, dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa mempengaruhi kita sendiri, bahkan bisa mempengaruhi kepada rizki kita, kepada keberkahan kita, kepada kehidupan kita. Quran itu bisa merubah segalanya. Coba kalau seandainya Al-Quran diterapkan, setiap hari ibu baca Quran 1 lembar, kemudian suami juga membaca Al-Quran, kemudian anak-anak juga membaca Al-Quran, kemudian ajak tetangga-tetangga kita untuk membaca Quran, Bu, ibu akan lihat bagaimana pengaruh Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa dalam kehidupan kita, baik dalam kemudahan rizki, baik dalam kemudahan urusan, baik dalam kemudahan masalah, baik dalam menyelesaikan segala konflik dan begitu seterusnya. Ya, karena Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai satu hari ibu tidak baca Quran, karena pengaruhnya luar biasa. Nanti saya akan sebutkan bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi segalanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat bagaimana gunung itu tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Lihat bagaimana Al-Quran mempengaruhi benda-benda mati. Gunung itu benda mati, benda padat. Tapi kalau mereka mendengar Al-Quranul Karim dan Al-Quran turun kepada mereka, maka mereka akan merasakan takut yang luar biasa, sehingga terkadang bisa memecahkan batu-batunya. Lihat bagaimana Al-Quran juga pengaruh kepada benda padat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan hanya pengaruh kepada gunung-gunung, kepada lautan-lautan. Lihat bagaimana Al-Quran juga bisa mempengaruhi kepada kondisi-kondisi manusia, baik dia orang kafir
baik dia dari kalangan ahli kitab, orang-orang musyrik, apalagi orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW sendiri, Bu, dia tidak cukup hanya sekedar membaca Quran saja, tapi dia meminta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran dan dia mendengarnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah datang kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang kunyahnya Ibnu Ummi Abdin. Apa kata Rasul? Rasul SAW mengatakan, Iqra' alayya al-Quran. Bacakan kepadaku Al-Quran. Bacakan kepadaku Al-Quran. Tolong anak-anak, Bu, ya, ini konsentrasinya jadi buyar, ya. Ditenangkan dulu. Taib. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an didatangkan oleh Nabi SAW, kemudian disuruh membaca Quran. Apa kata Nabi SAW? Iqra' alayya al-Quran. Bacalah untukku Al-Quran. Subhanallah. Quran turun kepada Nabi, tapi Nabi minta dibacakan Quran. Artinya terkadang pengaruh Al-Quran itu kalau kita baca kurang berpengaruh, tapi kalau kita mendengar terkadang pengaruhnya juga kuat. Betapa banyak kalau kita mendengar Quran, Bu, mungkin suaranya bagus, suara indah, tajwidnya bagus, tahsinnya luar biasa, terkadang kita bisa melelehkan air mata, kan, Bu, apabila mendengar orang yang membaca Quran itu indah suaranya. Lah Nabi SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Quran dan Rasul mendengarnya. Sampai Abdullah bin Mas'ud heran dan mengatakan, ya Rasulullah, a'aqra'u 'alaika al-Qur'an wal Qur'anu unzila ilaika? Rasul, haruskah aku membaca Quran untukmu sementara Quran turun kepadamu? Maka Rasul mengatakan, sudah, baca saja. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Kemudian dia mengatakan sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, cukup. Karena ayat ini menyinggung Rasul. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kalau seandainya kami datang pada tiap-tiap umat ini saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan engkau yang akan jadi saksi bagi mereka. Kata Rasul, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasul mulai berlinang air mata dan membasahi janggutnya. Lihat, Nabi SAW terenyuh dengan membaca Al-Quran, terpengaruh hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, okelah itu Nabi, hatta orang-orang kafir sekalipun. Dijelaskan dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, ketika Nabi SAW membaca surah Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Rabb, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu sudah menyesatkan kebanyakan manusia, maka barang siapa yang mengikuti aku maka dia termasuk golonganku. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku dan umatku. Kemudian Rasul membacakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengadab mereka, ya Rabb, mereka hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah zat yang maha kuat lagi maha bijaksana. Akhirnya Nabi SAW menangis sejadi-jadinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu memerintahkan Jibril dan mengatakan, ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergi kau kepada Muhammad. Dan Allah maha tahu kondisi Rasul. Kata Allah, fasalhu ma yubki, tanya kepada dia apa yang membuat engkau menangis. Maka Jibril alaihi salatu wassalam datang dan mengatakan kepada Nabi SAW, ma sya'nuka tabki ya Muhammad, apa masalahmu, kenapa kau menangis? Maka Rasul SAW mengatakan begini dan begitu. Maka kemudian Jibril mengatakan, aku menyampaikan pesan dari Allah, inna sanurdika fi ummatika.
kami akan redha kepadamu wahai Muhammad tentang umatmu, wala nasu'uka, dan tidak akan berbuat jahat kepadamu. Jadi Nabi SAW luar biasa ketika merenungkan ayat. Makanya wajar ayat ini juga berpengaruh kepada siapa? Orang-orang kafir. Dulu di zaman sahabat ada namanya Zubair bin Mut'im. Masih kafir, belum masuk Islam. Zubair bin Mut'im ini. Zubair bin Mut'im ini dendam kepada Nabi SAW dan ingin membunuh Nabi. Dari Mekah dia sudah bawa pedang. Memang tujuannya ingin bunuh Nabi, karena dia dendam kerabatnya banyak mati di perang Badar. Ketika sampai di kota Madinah, ngendap-ngendaplah dia mencari waktu kapan bisa menyerang Nabi. Rupanya ketika itu waktu yang tepat adalah ketika Rasul sedang melaksanakan sholat. Dipikirnya karena orang sholat tidak bawa senjata. Lah ketepatan ketika itu Rasul sedang sholat maghrib. Akhirnya kemudian Zubair bin Mut'im ini sudah hampir menghunus pedangnya dan siap menyerang Rasul, yang ketika itu Rasul sedang mengimami sholat maghrib. Tiba-tiba Zubair memperhatikan dengan seksama apa yang dibaca Nabi SAW dalam sholat maghrib itu. Rupanya Zubair bin Mut'im mendengar Rasul membaca surah Toha sampai kepada firman-Nya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kemudian juga fa'aslama, dijelaskan tiba-tiba ketika mendengar ayat ini dan ayat Toha yang lainnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda la yuqinun, bicara tentang kebatilan berhala-berhalanya. Tiba-tiba Zubair bin Mut'im pun masuk Islam. Gak jadi bunuh Nabi, padahal pedang sudah di tangannya dihunuskan, Bu. Tiba-tiba dia ketika mendengar surah Toha dibacakan itu, langsung dia terpengaruh dan masuk Islam. Lihat bagaimana Al-Quran mempengaruhi hati Zubair bin Mut'im. Padahal ketika dia musyrik, Bu, masih musyrik, penyembah berhala. Hal yang sama juga terjadi kepada Umar bin Khattab, kan, Bu? Ibu tahu sejarah masuk Islamnya Umar, kan? Bagaimana ketika dia hendak membunuh Nabi SAW di perjalanan, tiba-tiba dicegat kawannya dan mengatakan, hendak pergi kau kemana wahai Faruk? Wahai Umar. Kata Umar, hendak membunuh Muhammad, katanya. Kata temannya, maukah kuhabarkan sesuatu yang lebih hebat dibandingkan kau datang kepada Muhammad dan membunuhnya? Apa kata Umar? Adikmu Fatimah masuk Islam, katanya. Akhirnya kemudian Umar pun mencari Fatimah. Rupanya di Fatimah ada di rumahnya, sedang belajar Al-Quran kepada Khabbab ibn Arat bersama suaminya Sa'id ibn Zaid itu. Umar sempat mendengar, tapi Umar karena sudah kemakan emosi didobrak rumahnya, kemudian langsung dihantam itu, dipukulnya Fatimah sampai tersungkur. Umar merasa malu dan aib memukul seorang wanita, menyesal dia. Akhirnya kemudian dia melihat ada lembaran di tangannya, catatan-catatan Quran. Kata Umar, apa ini? Kata Fatimah, ini Al-Quran, dan kau tidak boleh memegangnya sebelum kau mandi, gitu. Akhirnya Umar mandi, padahal masih musyrik itu. Setelah mandi kemudian diberikanlah lembaran itu. Kemudian Umar sempat membacanya. Dalam tulisan itu ada surah Toha. Subhanallah. Tiba-tiba Umar pun kemudian melembut dan dia ingin masuk Islam. Ketika itu di balik tembok Khabbab bin Arat yang sembunyi keluar dan mengatakan, ya Umar, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Allahumma izzal islama bi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar, salah satunya engkau. Maka Umar sejak itulah dia berazam masuk Islam dan akhirnya masuk Islam. Dan dia orang yang ke-40 masuk Islam di rumah Arqam bidaril Arqam. Lihat bagaimana Umar berubah total ketika mendengar Quran, padahal dia masih kafir. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang paling memusuhi Nabi, yang menghabiskan hartanya untuk memusuhi Nabi, Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah yang turun surah Al-Mudaththir kepadanya. Satu hari dia mendengar Abu Bakar membaca Quran dan dia takjub. Akhirnya Al-Walid mengatakan, kau belajar dari mana kata-kata itu? Kata Abu Bakar, dari Nabi.
Kalau engkau mau, aku hadapkan kau kepada Nabi. Akhirnya Al-Walid ibn Mughirah pun datang kepada Rasul. Kemudian Rasul membaca Quran. Setelah itu kemudian dia pulang. Ketika pulang, orang-orang Quraisy kafir ini heran. Bagaimana mungkin Al-Walid sebelum pulang kok wajahnya berbeda ketika dia pulang? Ada apa? Jangan-jangan sudah terpengaruh dengan Muhammad. Apa kata Al-Walid ibn Mughirah? Wahai Quraisy, aku loh orang yang paling paham tentang syair. Aku yang paling paham tentang syair-syair Arab. Bahkan syair-syair jin pun aku tahu katanya. Tapi Quran itu beda. Dia mengatakan, innahu la halawa wa inna alaihi la talawa wa innahu la muthmir a'lahu maghdhiqatu asfalahu wa innahu la ya'lu wa ma yu'la wa innahu la yakhtimu ma tahtahu. Apa kata Al-Walid ini? Demi Allah, Quran itu sangat manis, memiliki tilawah kenikmatan-kenikmatan dalam telinga. Bagian atasnya berbuah, sedangkan bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghantam apapun yang ada di bawahnya. Hampir-hampir Al-Walid masuk Islam. Kalau bukan karena takut hilang jabatan, dia sudah masuk Islam, Bu. Tapi karena takut hilang jabatan, akhirnya tetap kufur. Tapi kan sempat terpengaruh tuh. Sampai Abu Jahal itu ketakutan kalau Al-Walid masuk Islam, karena dia orang paling kaya di Mekah ketika itu. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Satu kota Mekah bisa masuk Islam dengan kekayaannya tuh. Tapi lihat pengaruhnya Quran kepada musuh-musuh Nabi SAW. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada bangsa jin Quran itu berpengaruh. Jadi ketika Nabi SAW pulang dari Taif, gagal berdakwah di Taif karena orang Taif lebih ganas dibandingkan orang Quraisy, melempari Rasul sampai Rasul lari 1 mil dengan Usama atau dengan Zaid ibn Harithah pembantunya. Akhirnya kemudian Rasul beristirahat di kebun kurma putra-putra Mughirah. Disitulah Nabi SAW salat fajar, salat subuh. Kemudian membaca Al-Quran. Allah takdirkan ada 7 atau 8 jin itu nyasar ke kebun itu dan mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran. Tiba-tiba setelah Rasul selesai sholat, kalangan jin ini mengatakan, aman Nabi, kami beriman dengan itu. Dari sini turun surah jin ayat 1 sampai 2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan bahwa ada sekelompok jin, mereka mengatakan kami mendengar Al-Quran yang ajaib yang mengantarkan kepada petunjuk, kami pun beriman dengannya dan kami berjanji tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Dan Allah gambarkan lebih lengkapnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ketika kami palingkan kepadamu sekelompok jin, kata Allah, mendengarkan bacaan Quran. Ketika mereka hadir mendengarkan, mereka mengatakan diam, diam. Dengarkan orang itu membaca. Kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka berpaling pulang ke kaumnya dan menjadi pemberi peringatan kepada kaum sesama bangsa jin. Subhanallah, 1 kali dengar Quran jin beriman, Bu. Itulah kadang-kadang, Bu, ya, kita ini tidak lebih baik daripada jin pula. Jin sekali mendengar beriman, Bu. Manusia ini berkali-kali dengar Quran, Bu, tidak beriman. Kadang-kadang lari pula orang dengar Quran itu. Coba ibu bawa Quran, ada tetangga yang sedang ngerumpi, Bu, duduk di sampingnya baca surah Al-Baqarah, Bu. Buyar itu, Bu. Ini tempat ngerumpi, kok salah tempat katanya. Kadang-kadang kan aneh, Bu. Saya pikir Quran dibacakan jin aja yang lari, tetangga pun bisa lari. Ya mungkin ada jinnya, mungkin itu. Ya, tapi yang jelas bahwa bagaimana di sini Al-Quran itu mempengaruhi sampai kepada bangsa jin, luar biasa, ya, luar biasa pengaruh Al-Quran itu.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Quran juga mempengaruhi para malaikat. Bukan jin aja, malaikat aja terpengaruh. Disebutkan dalam Bukhari Muslim tentang seorang sahabat namanya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Jadi Usaid bin Hudzair ini satu malam dia membaca Quran. Tiba-tiba kuda yang diikatnya itu ramai aja. Sementara di samping kudanya ada putranya Yahya yang sedang tidur. Jadi setiap dia baca Quran, kudanya ngeringki, ramai bergerak. Akhirnya dia takut kalau kakinya menyepak anaknya si Yahya itu. Berhenti dia. Baca Quran gitu lagi, berhenti lagi. Sampai karena ketakutan berhenti dia tidak baca Quran. Tapi dia sempat melihat ada kilat dari langit. Keesokan harinya dia datang kepada Nabi SAW menceritakan hal itu. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau tidak teruskan bacaan Quran? Kenapa kau berhenti? Kalau engkau meneruskan bacaanmu, maksudnya bacaan Qurannya Usaid bin Hudzair ini, apa kata Nabi SAW? Maka akan turun sakinah, ketenangan dari langit yang dibawa para malaikat. Ya. Jadi malaikat terpengaruh kepada orang yang membaca Quran dan akan menurunkan sakinah, ketenangannya kepada siapapun yang membacanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan sampai kepada ahli kitab sekalipun. Ahli kitab itu kan sudah punya kitab. Mereka Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil. Tetapi ketika sebagian mereka membaca Quran, mereka terpengaruh. Ingat kisah Raja Najasyi? Najasyi itu kan tokoh Nasrani dan juga raja dari raja-raja Ethiopia. Ketika para sahabat hijrah pertama kali ke Habasyah, ke negerinya Najasyi, maka orang-orang Quraisy kan tidak setuju, bahkan mengutus Amr ibn As untuk mengembalikan mereka. Tapi terjadilah perdebatan antara para sahabat orang musyrik dan juga di hadapan Raja Najasyi. Kemudian di sini ada perkataan yang bagus sekali dari Ja'far bin Abi Thalib yang ketika itu membela diri di hadapan raja. Apa kata dia? Ayyuhal malik, wahai raja, kunna kauman ahla jahiliyah, na'budul asnam wa na'kulul maitata wa na'til fawahisha wa naqta'al arham wa nasi'ul jiwar wa ya'kul qawi minna dhaif. Dulu kami ini umat yang jahil, wahai raja. Kami dulu menyembah patung, memakan bangkai, berzina, memutus silaturahim, buruk dengan tetangga, yang kuat menindas yang lemah. Tiba-tiba Allah utus kepada kami seorang nabi. Kami kenal nasabnya, kami kenal kejujurannya, kami kenal amanahnya, kami kenal bagaimana dia menjaga kehormatannya. Dia pun mengajak kepada kami untuk mentauhidkan Allah. Dia pun mengajak kami untuk berkata dengan kata-kata yang jujur. Disuruhnya kita amanah, disuruhnya kita silaturahim, disuruhnya kita berbuat baik kepada tetangga, disuruhnya kita untuk tidak melakukan yang haram, melakukan zina, mengucapkan kalimat kotor, memakan harta anak yatim, menuduh manusia baik, wanita baik-baik, berzina, memerintahkan kami beribadah, sholat, zakat, puasa, terus disebutkan. Sampai akhirnya Amr ibn As ini mempengaruhi Najasyi dan mengatakan, ya memang seperti itu, tapi kata Amr ibn As kepada Najasyi itu, dia mengatakan tentang ibunda kalian dan Isa bin Maryam begini dan begitu. Akhirnya kemudian Ja'far ibn Abi Thalib membacakan surah Maryam. Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Maryam dan Isa. Dalam surah Maryam kan diceritakan, ketika Najasyi mendengar bagaimana Al-Quran membaca, ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam itu, sampai meleleh air matanya, terpengaruh dengan bacaan Quran. Itu Najasyi yang sudah punya agama, yang sudah yakin dengan Injil, tapi ketika mendengar Quran dia bisa melelehkan air mata, dan akhirnya Najasyi pun masuk Islam. Walaupun cuma satu orang kan yang masuk Islam dari kalangan Ethiopia, ya, rajanya sendiri. Tapi bagaimana Quran itu membawa pengaruh luar biasa ke dalam hati. Pengaruh yang luar biasa ke dalam hati kita dan bisa merubah kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik di sini mu'allif hafizahullah taala dalam bab
ketiga ini menjadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nufus. Beliau mencantumkan firman Allah Azza wa Jalla di sini, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, di mana tugas seorang rasul ini membacakan kepada mereka Al-Quran, ayat-ayat Allah, dan datang membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, kebijaksanaan. Lihat, salah satu tujuan diturunkan Al-Quran adalah membersihkan jiwa. Kenapa demikian? Apa rahasia kenapa Quran itu bisa membersihkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita? Karena Quran itu petunjuk, Bu. Begini, Bu, ya. Di dalam jasad saya, di dalam jasad ibu, ada hati. Hati ini sangat kecil, tapi memiliki pengaruh yang luar biasa kepada badan dan lingkungan. Padahal dia kecil hati itu, hanya sekepal saja hati itu kan, tapi pengaruhnya luar biasa. Di mana hati kita ini bisa baik dan bisa jahat. Kalau dia baik, terpengaruh seluruh anggota badannya. Kalau dia jahat, terpengaruh juga seluruh anggota badannya. Kata Nabi SAW, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati ini baik, maka baik semuanya. Kalau hati jahat, jahat semuanya. Itulah hati. Hati itu seperti itu. Lah kalau hati seperti ini, pengaruhnya luar biasa hati ini, ya. Orang bisa baik dan orang bisa jahat. Kalau hati yang bisa menentukan arah kemana badan ini harus bergerak, kepada kebaikankah ataukah kepada kejahatankah, kemudian dipenuhi dengan hidayah, dipenuhi dengan Al-Quran yang merupakan hidayah, yang di dalamnya ada wejangan-wejangan, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada kebaikan-kebaikan. Saya kira hati itu pasti akan dipenuhi dengan kebaikan. Dan kalau hati dipenuhi dengan kebaikan, anggota badan itu hanya mengikuti saja. Apa kata hati? Kata hati, mata, Quran melarang kau memandang yang haram, pandang yang halal. Maka mata akan memandang yang halal. Telinga, Quran melarang kau mendengar gibah, kau mendengar hal-hal yang dosa. Dengarkan ke yang bagus, dengarkan Quran, dengarkan dzikir, dengarkan nasihat. Maka telinga akan menurut. Kata hati, lisan, jangan kau suka gibah ya. Quran menyuruh tidak boleh gibah, karena bergibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi faitan fakarihtumu. Maka lisan pasti akan berhenti, Bu. Kalau kata hati diam, uskut la tatakallam, diam, jangan bicara, ya, pasti akan diam. Kaki jangan melangkah ke yang haram, pasti tidak akan melangkah. Tangan kau jangan berak. Begitulah Al-Quran akan merubah segalanya, Bu. Makanya kenapa Al-Quran itu bisa membersihkan jiwa, karena memang Al-Quran itu sendiri petunjuk, mengarahkan kita kepada yang baik. Bukan hanya sekedar itu, dia adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Sebagaimana Allah mengatakan, dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat. Dan di sini Allah katakan, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan Quran itu sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit hatimu, penyakit-penyakit di dadamu, dan dia petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lihat, hati kita, Bu, terlampau banyak penyakit kan, Bu. Apalagi di zaman sekarang yang namanya syubhat dan syahwat itu seolah-olah sudah bermain-main di hati kita, Bu. Hari ini hati kita ini nggak ada yang selamat, Bu. Karena hati kita ini hari ini dipenuhi dengan urusan-urusan dunia kan, Bu. Kepengen ini, kepengen itu. Nah, itulah hati kita sekarang. Benci ini, benci itu, hasad kepada si ini, hasad kepada si itu.
dengki kepada si ini, dengki kepada si itu, tidak terima, macam-macam lah. Ya, hati di zaman sekarang ini hampir tidak selamat daripada syubhat dan syahwat. Dan yang bisa mengobati dari dua penyakit ini hanyalah Al-Quran. Quranlah yang akan menyembuhkan penyakit syahwat dan syubhat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau hanya Al-Quran itu kita baca, Bu, tentu tidak ada pengaruhnya sedikit. Kalau ibu baca Quran, ambil Quran, kemudian hanya sekedar baca, Bu, terkadang Quran itu tidak berpengaruh. Ya baca-baca gitu saja kan. Ibu nggak merasa bergetar hatinya, menangis karena membacanya, memikirkan dosa. Kenapa, Bu? Kok kalau kita baca Quran hari ini kok kayaknya itu pengaruhnya kurang? Ya. Pertama, Bu, karena kita ini ketika membaca Quran boleh jadi tidak menghadirkan hati. Tidak menghadirkan hati. Karena Al-Quran itu akan berpengaruh ke dalam hati kita yang membacanya kalau hati kita dihadirkan. Dan itu Allah katakan dalam surah Qaf ayat 37 kan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Dan Al-Quran itu adalah peringatan. Untuk siapa? Untuk yang punya hati. Jadi kalau hatinya lalai, malas-malas baca Quran, ya nggak ada pengaruhnya lah kan itu. Apalagi baca Quran sambil sekali-kali baca handphone. Nah, apa itu, Bu? Kok jigjag gitu baca Qurannya? Baca satu ayat, balas WA. Baca lagi satu ayat, balas WA. Ini main-main namanya. Ya, kalau baca Quran matikan tuh handphone itu. Fokus, memang betul-betul saya baca Quran. Hadirkan hati. Ya. Yang kedua, Bu, usahakan kalau baca Quran jangan geremeng-geremeng bahasa saya itu. Ya, dikeraskan. Kan ibu dalam rumah nggak dengar kecuali ibu saja kan. Dalam kamar, ya dikeraskan, Bu, karena biasanya mengeraskan membaca Quran itu ada pengaruh tersendiri. Dibandingkan ibu hanya bisik-bisik, itu kurang. Ya. Kemudian juga ibu merasakan ketika baca Quran itu seolah-olah ibu sedang mengkhitab Allah. Seolah-olah ibu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan setiap ayat. Bu, kalau kita mengajak bicara dengan Allah, maka lakukan salat. Tapi kalau kita merasa diajak bicara Allah, itulah baca Quran. Bedanya salat dengan Quran di situ. Kalau salat ibu ngajak dialog dengan Allah. Karena setiap ibu membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah katakan apa? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jawab apa? Athna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab gimana? Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan aku. Kalau kita hendak berdialog dengan Allah, lakukan salat. Tapi kalau kita hendak diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Hadirkan dalam hati bahwa kita sedang diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak main-main. Ibu saja kalau seandainya datang ke wali kota, gubernur, ditata rapih bahasanya. Ya kan, takut salah, takut tersinggung. Masalah nih, masa sama wali kota ditata rapi, kok kepada Allah kok asal-asalan, nih gimana ceritanya? Ya, tentu akan lebih lagi kan, kita lebih sopan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau ingin terasa ketika baca Quran itu, cobalah mentadaburi ayat-ayat itu. Alhamdulillah, Bu, sekarang kan sudah dimudahkan tuh terjemahan Quran, ya. Sekali-kali ibu mungkin sudah menghatamkan beberapa kali hatam Quran itu, bacalah terjemahannya supaya ibu minimalnya tahu isinya. Ya. Syukur-syukur ibu membeli tafsir terjemahan, ibu juga baca tafsirnya supaya makin lagi paham, oh begini si Quran itu rupanya. Sehingga makin lagi pengaruhnya luar biasa kepada kita. Kemudian coba juga baca-baca kisah-kisah dalam Quran. Kisah-kisah Quran kan banyak tuh, Bu. Kisah-kisah orang dulu, kisah para nabi. Karena terkadang kisah itu mempengaruhi juga tuh. Ya. Kemudian juga
kata para ulama, ada istilah fahmul hudud khairun min fahmil huruf, bahwa memahami batasan-batasan, hukum-hukum, larangan-larangan, wejangan-wejangan dalam Al-Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar memperhatikan bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, dan begitu seterusnya. Dua-duanya baik, tetapi kalau lebih baik lagi ibu renungkan isinya, baru Quran itu akan mempengaruhi kita. Dan akan lebih mempengaruhi lagi ibu kalau dibaca di sepertiga malam akhir. Ketika manusia sudah tidur, ibu tahajud, ambil Quran, baca, itu pengaruhnya luar biasa, Bu. Karena Allah yang mengatakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi bacaan Quran di malam hari itu lebih berasa kepada jiwa, itu Allah yang mengatakan. Sehingga pengaruhnya luar biasa gitu ya, kalau digunakan untuk qiyamul lail atau dibaca ketika di sepertiga malam. Karena Allah mengatakan wat'an wa aqwamu qila, itu lebih berasa kepada jiwa kita, lebih berasa kepada hati kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya gitulah kadang-kadang karena kita ini hidup di dunia banyak masalah, sedih, banyak persoalan, muskilah, kesulitan di mana-mana, ya kan? Kemudian bukannya mendekat Al-Qur'an, makin jauh dari Al-Qur'an. Ya, kemudian juga gelap hati kita ini karena banyaknya maksiat dan begitu seterusnya. Kadang-kadang itu pula yang menjadikan Al-Quran itu tidak berpengaruh kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita melihat pahalanya saja kan, cukuplah dua yang kita pahami. Sebenarnya banyak. Satu, orang yang suka baca Quran itu, Bu, Quran akan jadi syafaat ibu. Nanti pada hari kiamat Quran akan membela kita di hadapan Allah. Siapa yang banyak membaca Quran di dunia, maka akan banyak pembelaannya di akhirat di hadapan Allah. Karena di zaman nanti di akhirat nggak ada lawyer, Bu, nggak ada pengacara, ya. Di akhirat itu yang bisa menolong amalan kita, dan salah satunya adalah Quran yang paling berpengaruh menjadi penolong kita pada hari kiamat. Yang kedua, setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau ibu baca Qul huwallahu ahad Allahus samad itu berapa huruf tuh? Kalilah 10. Kalau diulang-ulang sampai 100 kali kulhunya, oh makin banyak pahalanya kan begitu. Makanya orang yang menghafal Quran itu paling banyak pahalanya, Bu. Ibu ini sudah tua. Sudah tua kan, Bu? Ya. Adalah yang tua, yang muda sedikit ya. Jadi umpamanya seandainya ibu ini ingin menghafal, oh sekarang wadduha sudah hafal lam yakunil kan, itu agak panjang kan, Bu, ya. Ibu ingin menghafal lam yakunil ladina kafaru itu. Lam yakunil ladina kafaru, lam yakunil ladina kafaru, ulang-ulang sampai 1000 kali enggak hafal-hafal. Ya. Enggak apa-apa, Bu, enggak hafal-hafal enggak ada masalah. Ya. Walaupun sebenarnya ada masalah, kenapa tak hafal-hafal kan itu ya. Maksud saya enggak ada masalah itu jangan berhenti gara-gara tidak hafal. Kok nggak hafal-hafal saya kan? Rupanya yang menghalangi hafalan karena banyak utang kan itu. Maksud saya kalau ibu terus baca walaupun tak hafal, Bu, sekali baca itu kan dalam satu ayat itu kan banyak huruf, Bu. Kalau ibu ulang-ulang satu ayat 1000 kali, kalikan satu huruf 10 pahala. Makanya nggak apa-apa nggak hafal-hafal pun, tapi kalau diulang-ulang tuh nggak terasa pahala kita banyak kan? Karena target kita baca Quran kan cari pahala, bukan target hanya sekedar menghafal saja. Lebih daripada itu cari pahala. Jadi itu harus paham, pahala Quran itu luar biasa. Dan baca Quran kan nggak bayar, nggak harus sedekah kan pakai harta, haji harus ke Mekah, puasa harus lapar-lapar. Quran bisa habis makan minum baca Quran. Ya, jadi itu amalan yang mudah tapi pahalanya luar biasa, luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa Al-Quran ini memiliki buah, memiliki pengaruh, buah yang sangat luar biasa yang bisa mempengaruhi hati-hati kita. Apa saja pengaruh Al-Quran kepada hati kita itu? Satu, ziyadatul iman.
Kalau orang betul-betul membacanya, memang mencari pahala dengan adab-adabnya, pasti Bu, iman akan senantiasa bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah iman kita Bu kalau dibacakan Quran atau membaca Quran itu. Yang kedua, sholahul qulub. Hati jadi baik. Hati jadi baik. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan Quran ini bisa menghilangkan penyakit syahwat dan syubhat. Penyakit syahwat dan syubhat. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'idhatun min rabbikum, telah datang peringatan dari Rabb kalian, maksudnya Al-Qur'an, wa syifaa'un lima fi sudur, dan obat bagi hati-hati kalian. Kata Abdurrahman As-Sa'di, maksudnya obat pada hati-hati kalian, min amradis syahawat wasyubhat, dari penyakit syahwat dan syubhat. Kemudian yang ketiga, orang yang suka membaca Quran, cinta, senang, gemar, itu akan mudah melakukan ketaatan, al-iqbal ala ta'atillah. Dia akan mudah untuk menangis, mudah untuk takut, mudah untuk, pokoknya akan mempermudah ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla kalau orang tidak lepas daripada Quran. Ya. Kemudian yang keempat, ziyadatu khasyatillahi Azza wa Jalla, akan bertambah-tambah takutnya dia kepada Allah. Kalau gunung saja bisa meledak gara-gara takut kepada Allah Azza wa Jalla, harusnya hati manusia lebih takut lagi dibandingkan gunung. Itulah pengaruh Quran. Bahkan lebih daripada itu, yang kelima, tahdzibus suluk wal akhlak, bisa membersihkan akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang kurang bagus. Dan juga yang keenam, bisa menjadi obat. Ya, bisa menjadi obat. Ibu kalau umpamanya anak rewel malam-malam, bukan, kok nangis anak bayi ini, tinggal dibacakan Quran aja. Umpamanya ibu mau ngasih susu gitu ya, SGM atau apa gitu kan, dibacakan aja lah di susu itu, air susu itu, baca Al-Fatihah ke Muawwidhataini, kan udah jadi obat itu. Baru disusukan kepada anaknya. Yakin ibu niatkan untuk obat kan itu ya. Sebenarnya kalau kita lebih bergantung kepada Allah Azza wa Jalla itu, maka semua akan dipermudah. Dan kalau hati kita bersih Bu, kita tidak mungkin bosan membaca Quran. Dan itu ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, lau taharat qulubukum ma sabita min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kata Utsman, kalian gak akan mungkin kenyang tuh. Baca Quran, pasti akan baca Quran terus. Cuman hati kita ini kadang udah kotor Bu. Udah banyak dengki, banyak dendam, banyak hasad, mikir dunia. Kadang-kadang nengok Quran itu kayaknya kurang ini ya, kurang tertarik gitu ya. Bahkan ketika ibu menikah dengan suami, maharnya Al-Quran dan seperangkat alat sholat Bu, masih aja di etalase tuh Quran tuh, nggak keluar-keluar. Sejak kawin sampai umur 60 tahun di etalase dia. Kan ini untuk dipajang, untuk dibaca. Kalau saya masih ingat dulu Bu, masih kecil-kecil saya itu masih sering ke musola, ke langgar kan. Itu kadang-kadang banyak Quran sobek itu. Banyak sekali Quran sobek itu. Sampai kalau kita nyari Quran yang benar itu hampir tidak ada tuh, mesti nanti satu surat hilang. Ya, kenapa? Karena orang dulu tuh rajin baca Quran tuh. Sampai kalau nyari Quran yang benar itu susah tuh. Sekarang Bu, saya masuk ke masjid itu rapi Quran itu di etalase Bu. Rapi, sak jilid-jilidnya kayak nggak pernah disentuh itu. Ramadan aja itu keluarnya itu kuncinya tuh. Nah ini kan kemunduran. Betul lah nanti pada hari kiamat Rasul mengatakan di hadapan Allah, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, maafkan kaumku karena mereka ketika di dunia mulai meninggalkan Quran. Sudah tidak membacanya, tidak cinta membaca tafsirnya, tidak suka mengamalkan isinya. Karena tadilah mungkin hati kita sudah kotor. Maka mulailah dari sekarang ya, kita memulai lagi mengawali, kalau bisa itu satu hari ya, walaupun tidak satu lembar ya separuh lembar, ataupun ya 2-3 ayat lah, tapi rutinitas selepas sholat itu. Dan ibu bisa rasakan keajaibannya, bisa merasakan keajaibannya. Kalau tadi pertama kita mencintai Al-Quran, bersihkan hati dari dosa dan maksiat, kemudian ambil waktu-waktu yang pas sepertiga malam pamannya kan,
kemudian juga rasakan dalam hati bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk dipermudah dalam membacanya, memahaminya dan mengamalkannya, insyaallah maka ibu akan melihat keajaiban Al-Qur'an itu. Kalau sekarang ya biasa-biasa aja karena tidak dicoba ya sampai seperti yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab ini.